Seperti apa ini bullying ini sebenarnya, Dok? Yang pertama bullying berbentuk fisik, kemudian verbal dan rasional. Dan yang ini nih yang paling mungkin terjadi pada pemain sepak bola, yaitu cyberbullying. Ada Marcelino yang udah capek-capek dibilang bawa sendiri aja terus katanya, bukan main badminton nih bos. Sebenarnya ada yang bisa yang dilakukan biasa menurut kita, tetapi itu sangat bermanfaat untuk pemain bola, yaitu cara bernapasnya. Kalau kita lihat cara bernapas seseorang itu, kalau kita sedikit melambat itu akan mengurangi rasa stres yang kita alami. Ya kita kan harus kalau menang kita bangga, kalah kita dukung ya kan, jangan kalah kita hujat-hujat. Jadi berbagi ya, Dok ya. Benar sekali, dokter. Dokter Bayu gimana, Dok? Ya. Dokter. Setuju. Air dituang tadi pokoknya. Benar sekali, Dokter. Artinya memang sharing ya, Dok ya, intinya. Betul. Ya. Jangan dipendam Benar sendiri. Benar Benar ya, Dok ya. Garuda Muda Indonesia, permainan ini yang udah terbaik, ya jangan pernah menyerah ya. Karena bullying tidak hanya bullying ya, yang harus kita pahami bahwa ada kritik yang membangun. Anggap saja itu kritik membangun sehingga kedepannya Setuju. menjadi lebih baik lagi. Hidup Garuda Muda Indonesia. Ya, benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Kali ini kita bersama dua orang narasumber kita, ada Dr. Bayu Aryatama, Magister Halo. Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dr. Syaifuddin Nasution, Magister Halo. Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Sehat, Dokter? Sehat. Gimana Mbak Vera kabar? Alhamdulillah sehat. Kompak ya, Dokter ya, kita Soalnya agak hijau-hijau. dejavu. Kayak di set ya. Iya, Dejavunya kayaknya ini saya Dokter Bayu. Kayaknya Yes. pernah di situ kayaknya. Naik Iya, pangkat ya. naik pangkat ya, Dokter ya. Alhamdulillah ya, Dok ya, doain Iya. saya secepatnya. Naik pangkat. Baik, Dok, kali ini topik kita mengenai sepak bola nih, Dok. Sepak Baik. bola, bullying terhadap pemain sepak bola. Ya, Dok ya. Kita mulai ya, Dok ya. Baik. Oke. Dr. Vera. Baik, Dokter, topik kita kali ini mengenai bullying pada pemain sepak bola ya, Dok ya. Baik. Mungkin yang pertama ini mengenai bullying dulu, Dok. Seperti apa ini bullying ini sebenarnya, Dok? Silahkan. Mantan host. Jadi ini ya pembicara. Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi kalau kita lihat bullying itu adalah sebuah hasrat seseorang untuk menyakiti, kemudian dilakukan dengan aksi untuk agar seseorang itu bisa membuat orang menderita. Yang mana itu biasanya dilakukan secara langsung baik perorangan maupun berkelompok. Jadi sifatnya untuk membuat orang menderita, dan si bullying sendiri dia itu mempunyai perasaan senang akibat dia telah membuli seseorang. Jadi kalau untuk pembagiannya juga harus kita ketahui supaya nanti kita tahu nih mana kenapa sih pemain bola itu bisa dibully. Yang pertama menurut Coloroso terbagi atas 4, yaitu yang pertama bullying berbentuk fisik, kemudian verbal dan rasional. Dan yang ini nih yang paling mungkin terjadi pada pemain sepak bola, yaitu cyberbullying. Yang kita ketahui sekarang ini banyak ya Dokter Bayu ya, Iya. di media sosial yang sering kita dengar. Mungkin itu dari saya. Ada Dokter Bayu tambahannya, Dokter Bayu? Oh, udah lengkap sekali ya. Udah lengkap. Dia masih hot fresh. Mungkin dampaknya nih dari Dokter Bayu nih, Dok, dampak psikologis dari bullying ini terhadap pemain sepak bola ini, Dok. Terhadap pemain sepak bola. Iya, ini konteksnya kita tentang pemain sepak bola yang Tentang lagi, iya, sepak bola yang lagi rame. yang lagi rame kali ini, Kemarin Dok. ada Marcelino yang udah capek-capek dibilang bawa sendiri aja terus katanya, bukan main badminton nih bos. Ya, ya, wah, dan itu rame ya netizen kita, bahkan ada akun-akun dari kelompok-kelompok tertentu luar biasa. Belum lagi yang kemarin waktu lawan Guinea ya, Guinea, Dr. ya, Syaifuddin ya, yang Witan pakai pampers di kepala, dia bilang, padahal memang betul-betul ada jahitan kan, begitu sebenarnya membuat mental dari timnas Garuda Muda ya gitu ya. Iya. Garuda Muda Indonesia kan. Jadinya ya kita kan harus kalau menang kita bangga, kalah kita dukung ya kan, jangan kalah kita hujat-hujat. Sementara sudah hebat sekali saya rasa ya siapa ini pemain-pemain bola ini. Tentu efek samping dari bullying ini banyak sekali ketika dia mungkin jadi trauma
Jadi nggak bersemangat dia dengan bermain bola lagi. Toh salah aja pun aku di mata orang netizen ini ya kan, seperti itu. Mungkin selanjutnya mengenai tanda dan gejala nih dok. Ternyata yang kita alamin ini adalah dampak dari bullying tadi dok. Mungkin dokter Saifuddin atau dokter Bayu boleh menambahkan? Silakan. Kalau misalnya kita lihat antara bullying tadi yang kayak kata dokter Bayu bahwa pasti akan bermasalah dengan performa. Artinya apa? Bahwa mereka itu akan sulit lebih konsentrasi karena kan kalau di bola itu kan berbentuknya tim ya, tidak perorangan. Jadi kalau misalnya satu sudah pincang, yang lainnya pun ikut pincang gitu ya. Jadi memang paling yang kita lihat itu adalah turunnya performa dari pemain sepak bola itu sendiri. Kemudian biasanya itu menarik diri sehingga nanti kalau dia merasa bullying itu terlalu jauh untuk dirinya bisa menyebabkan kecemasan, bahkan kalau lebih apanya lagi menjadi depresi. Itu menurut saya. Gimana dokter Bayu, ada tambahan dok? Setuju ya dok ya. Jadi kalau misalnya seandainya udah kena dampaknya tadi seperti kecemasan atau bahkan sampai yang lebih parah depresi nih dok, gimana kita bisa membantu para pemain sepak bola nih dok akibat dari bullying tadi dok? Baik, tentu dari grup ya, dari timnas pasti mereka sudah punya medical check up-nya, tentu sudah punya psikiater atau psikolog. Disitulah mereka bisa untuk konsultasi ya, sharing bagaimana sehingga pemain-pemain ini bisa kembali semangat gitu ya. Terus Saifuddin ya kan nggak mungkin lagi main dia cemas, takut, dia mau giring bola sendiri takut, mau ngoper juga takut, semua serba salah. Tapi ya di mata netizen semua salah ya. Sulit yang benar ya dokter. Sulit, susah. Udah terjadi nih tadi dari dampak bullying ini tadi, strategi apa nih dok yang bisa kita lakukan dok? Strategi selain daripada untuk konsultasi tadi dok. Setelah dia mendapatkan bullying dan mendapatkan gejala dari bullying tersebut gitu ya. Tentu bisa diterapi ya dokter Saifuddin. Dokter Saifuddin ahlinya nih untuk bullying. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat bullying sendiri memang bisa sampai tadi ya kecemasan maupun depresi. Memang ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu selain konsultasi dengan ahlinya atau bisa saja ke psikologis atau ke psikiatris, itu bisa jadi kita salah satu untuk melakukan terapinya. Yang kedua mungkin sebenarnya ada yang bisa yang dilakukan biasa menurut kita, tetapi itu sangat bermanfaat untuk pemain bola, yaitu cara bernapasnya. Kalau kita lihat cara bernapas seseorang itu, kalau kita sedikit melambat itu akan mengurangi rasa stres yang kita alami. Kemudian bisa mungkin dari yoga, yaitu berkumpul dengan teman-teman, menceritakan, karena hal yang menurut saya yang terpenting sama seperti ibaratkan kalau misalnya aqua itu kita kasih terus air pasti lama-lama jadi tumpah gitu kan. Berarti supaya nggak tumpah maka kita harus mengurangi si airnya tersebut, bisa minum. Tapi kalau dengan orang itu biasanya kita sebaiknya bercerita dengan orang lain. Mungkin jadi itu. berbagi ya dok ya. Benar sekali dokter. Dokter Bayu gimana dok? Ya, dokter. Setuju. Air dituang tadi pokoknya. Benar sekali dokter. Artinya memang sharing ya dok ya intinya. Jangan dipendam sendiri. Benar ya dok ya. Kemudian dok ada nggak nih dok dampak psikologis antara remaja ataupun dewasa, perbedaan dari bullying ini dokter? Oke. Kalau kita lihat pada remaja ataupun dewasa ya, kalau pada anak-anak sekolah itu bisa kita lihat terseringnya biasanya mereka itu bakalan bolos sekolah kalau dia korban. Jadi biasanya nanti udahlah nggak mau sekolah atau putus sekolah. Kalau kita lihat banyak, apalagi ada yang viral kan, bahwa dia mengadukan ke polisi bahwa dia sudah malas untuk sekolah akibat dia dibully. Kalau pada orang dewasa biasanya kepercayaan dirinya semakin berkurang. Jadi untuk melakukan sesuatu dia bakalan memikirkan banyak hal. Jadi itulah yang kita bilang nanti ujung-ujungnya jadinya kecemasan. Mungkin itu sih yang mungkin perbedaan yang kita nampak sekali pada anak-anak ataupun remaja maupun yang dewasa. Maupun dewasa dok ya. Mungkin faktor resikonya dokter Bayu gimana dok? Faktor resiko terhadap orang yang lebih rentan terhadap bullying ini dok, ada nggak? Oh, sama aja ya. Sama aja ya. Sama aja. Mau dewasa, tua, anak-anak,
renta, ya, cantik, jelek, ganteng, buruk, baik, jahat, yang dibully pasti sakit, ya. Apalagi kita nggak tahu, semua rentan. Ada yang minum air putih segelas sudah kenyang, Betul. ada yang minum segalon baru kenyang. Ya sama seperti ejekan tadi, kita ngejek dia, hitam kau ya, biasa aja. Apalagi saya, ya biasa aja dibilang gitu. Tapi ada mungkin dokter Vera mungkin ya putih, tapi dibilang hitam kali masih Vera, dokter Vera, langsung lah whitening boost ya kan, sakit ginjal. Iya, injeksi apa ya, vitamin C. Bolak-balik ngerasa nggak pede, self esteem berkurang. Akibat apa? Bullying, ya kan? Bullying ini pun ternyata di sekolahan juga banyak PPDS ya, makanya lagi rame juga kan, selain di sepak bola, PPDS yang lagi rame juga ya kan. Nah itu kan perlu, intinya jagalah mulutmu karena memang mulutmu harimaumu, Iya, bisa sekali. menyakiti orang. Bahkan banyak korban bullying yang sampai meninggal dunia. Sebab apa? Bunuh diri. Gak sanggup dia menerima hal itu. Gak sanggup. Hanya dari sekedar kata-kata tadi ya dok ya ternyata. Ya kan, sekedar kata-kata. Bahkan ya bullying yang paling sering mungkin ya tadi ya, yang jahatnya banyak sekarang dibuat jadi meme. Ya kan dokter, benar. diedit fotonya. Ada yang mohon maaf ya, dibuat tanpa busana. Ada yang mukanya dirubah jadi Squidward mungkin atau apa, aneh-aneh. Itu kan menyakitkan ya, dan dilihat sama orang satu Indonesia bahkan satu dunia ini, kan luar biasa itu seperti itu. Jadi jagalah jempolmu, jagalah mulutmu, lisanmu, agar orang lain tidak menyakiti, agar orang lain tidak tersakiti olehmu ya kan. Hidup ini bukan hanya tentang dirimu tapi tentang orang lain juga. Bisa jadi setelah kau menyakiti orang lain, keluargamu juga tersakiti oleh orang lain. Benar sekali dokter. Mungkin juga nih dok, gimana nih peran dari pelatih nih dok terhadap para pemain sepak bola ini dok, yang udah mengalami bullying ini? Baik, tentu bagus sekali ya, pelatih-pelatih ini saya rasa juga sudah dibina mentalnya, sudah dibina cara mendidik untuk mengcoaching si pemain-pemain tersebut. Karena kita lihat juga ya, Sintayong ya kan, bagus sekali dia untuk menaikkan mental pemain-pemain Indonesia ya kan. Bagaimana dia juga ikut marah, bahkan dia sampai di kartu merah kemarin waktu lawan Guinea ya kan. Karena apa? Sebenarnya itu untuk dia menaikkan mental dari si pemain supaya pemain Indonesia ini bangkit lagi, berani lagi ya. Jadi dia menunjukkan taringnya, sampai-sampai dia di kartu merah karena dimarahi itu sama dia marahin wasit gitu ya. Tidak setuju. Nah, dia tidak setuju, dia marah-marah. Akhirnya kan pemain-pemain ini juga merasa dibela ya. Nah, jadi untuk orang dibully ini mereka butuh dibela juga, Dokter Vera. Mungkin dari dokter Saifuddin ada tambahan ini dok? Mungkin sama ya dengan dokter Bayu, memang peran pelatih itu sangat termasuk yang vital, dari mana dia membangun sistem kepercayaan diri si pemain bola sendiri. Yang kalau saya lihat untuk coach Sintayong ya, yaitu sekarang kita lihat generasi-generasi muda yang diangkat beliau, menurut saya itu yang bagus sih. Sama kita lihat sudah banyak lagi untuk PSSI juga sudah banyak pertandingan luar negeri yang untuk menjadi pengalaman, itu mungkin untuk menaikkan kepercayaan diri si pemainnya sendiri. Kemudian tadi ya benar, butuhnya dukungan, sokongan yang seperti tadi, misalnya mereka tidak merasa dipersalahkan. Kalau kita lihat coach Sintayong kemarin itu waktu pertandingan Indonesia lawan Guinea, dia terus menyemangati pemain-pemain Garuda Muda kita, dan juga dia memberikan protes ya terhadap wasit dalam pertandingan ini kemarin. Kemudian dok, ini gimana terhadap orang-orang yang sudah seperti dokter tadi kepercayaan diri berkurang, kemudian menarik diri sampai mereka merasa terisolasi nih dok. Nah ini gimana dok peran kita untuk membantu orang-orang tersebut? Baik,
Kalau sudah merasa terisolasi, merasa tidak percaya diri, bahkan ada rasa ingin mati saja, pengen mengakhiri hidup, jumpai Dokter Saifuddin. Bisa konsultasi langsung ya dok ya. Atau jumpai profesional, jumpai profesional yang bisa menangani hal-hal tersebut. Ya kan, jangan dibiarin, karena tadi yang kita takutin adalah mengakhiri hidup. Baik, benar sekali dokter. Mungkin kalau untuk teman-teman di rumah nih ada yang ngerasa kayaknya masalah karena bullying, kan biasa nih di sekolah ya dok ya, ya untuk anak-anak remaja ataupun teman-teman sekolah lainnya, mungkin bisa jumpai dokter Saifuddin atau dokter Bayu tadi ya dok ya. Kemudian juga nih dok, pendekatan yang efektif itu seperti apa dok terhadap mereka ini dok? Pendekatan yang efektif, ya tentu kalau misalnya di sepak bola, siapa yang menjadi orang tuanya? Coachnya, pasti pelatihnya ya. Jadi anak sekolah siapa? Bisa gurunya atau orang tuanya, betul, atau si ada di sekolah tuh BP ya. Apa ya BP? Konseling ya. Konseling ya, BK ya, bimbingan konseling ya. Seringnya dulu masuk BK ya. Pengalamannya ada pengalaman. Membuli atau tribuli? Aku dan Nah ya, jadi itu peran-peran dari siapa yang di sampingnya ya. Di sekolah guru, di pemain bola tadi pelatihnya, timnya yang lain. Bukan ikut membuli di rumah, mungkin orang tua ya kan. Bukan ikut membuli, tulah kau, tulah pula kau. Makanya jangan main panas saja, hitam kan, yang hitam tadi ya kan. Namanya main bola, cuman nggak hitam ya kan. Nah, jadi seperti itu, tapi disupport lah. Disupport ya dok ya. Benar. Kemudian ada nggak nih dok cara tertentu nih untuk mengembalikan keterampilan sosialnya? Jadi dia seperti tadi kan, selain memang kita mau konsul nih sama dokter nih yang profesional, ada nggak cara khususnya nih dok untuk mengembalikan keterampilan sosial atau apa ini istilahnya? Kita serahkan kembali. Oke, kalau misalnya untuk dia agar bisa bersosial kembali, yang perlu pertama sekali diingat untuk teman-teman di rumah bahwa hal yang paling terpenting adalah self love tadi ya. Self love. Jadi kadang-kadang kita harus mencari tahu apa itu self love, Cintai diri karena sendiri. itu sangat penting. Yes. Jadi sama seperti kayak kita pesawat terbang, pergi ke pesawat terbang itu ya kan. Kalau misalnya Dokter Bayu lagi membayangkan ini. Nggak usah terbang. Jadi kalau misalnya oksigen di pesawat terbang itu berkurang, pasti keluar kan nasal oksigen itu. Kalau kita lihat pesawat terbang disuruh pasti diri kita sendiri dulu walaupun kita anak kecil. Artinya apa? Cintai dulu diri sendiri sehingga kita bisa mencintai orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah jangan takut untuk berbicara. Itu memang budaya kita memang sering kita lihat bahwa menjadi pendiam, untuk pemalu. Kalau kita ngomong kesannya kurang sopan, itu sebaiknya mulai dari sekarang coba untuk mulai berani berbicara. Dan selanjutnya yang paling penting adalah ya tadi itu lihatlah lingkungan yang mana lingkungannya itu membuat kita itu nyaman. Jadi kalau memang lingkungannya ini nggak nyaman, carilah lingkungan yang nyaman untuk kita sehingga kita lebih mudah bersosialisasi. Mungkin itu. Kemudian dok, tadi kan kita dari tadi bahas mengenai si korban ini ya dok ya. Terus gimana nih, mungkin teman-teman, oh ternyata saya selaku pelaku ini di sini misalnya, dan ingin merubah diri nih. Ini hal apa nih yang perlu dilakukan dok terhadap si pelaku ini dokter? Baik, silakan. Dokter Saifuddin, karena tadi udah air minum yang tumpah, pesawat, kita dengar lagi apa nih? Apa peribahasa lagi? Ya, silakan. Kita tunggu. Misalnya, apa tadi jadi lupa pertanyaan. Sebagai pelaku dokter, ya. Sebagai pelaku memang Udah terlanjur nih kita sebagai pelaku bullying nih. Terus kita harus ngapain ini dok? Oke. Kalau harus kita ketahui dulu apa sih penyebabnya orang melakukan bullying. Biasanya itu paling kita lihat paling sering itu adanya faktor keluarga, terus ada lagi faktor sekolah dan lingkungan dia tempatnya ya kan. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah menyadari hal itu, maka sebaiknya untuk ke lingkungannya pun dia mulai mendekati apa sih permasalahannya. Apakah di faktor keluarga harus terselesaikan, apakah di faktor sekolah harus terselesaikan, sehingga dia menyadari nih bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Harus dibangun
suatu sistem yang sportif, bahwa jangan misalnya orang yang bullying saya itu wah ternyata kita jauhi lagi, itu sama aja kita membuli. Jangan dihindari, ya coba diajak bicara. Saya rasa bicara itu yang paling penting. Seperti tadi berbagi tadi dokter Benar. ya. Perlu minta maaf nggak, dokter Saifuddin? Kalau mereka ya pasti perlu, kalau dari rasa mereka. Tetapi kan ya tadi ya, kalau orang yang bullying itu biasanya sifatnya dia lebih banyak menolak atau denial kita bilang. Jadi ya sebisa mungkin dia minta maaf, kalaupun apa sebaiknya menyadari dulu tentang dirinya. Mungkin itu. Mungkin nih dok ya untuk yang terakhir nih untuk para korban nih. Udah terakhir nih? Udah terakhir. Cepat sekali. Cepat nggak terasa ya dok ya. Padahal masih mau kita tambah lagi. Mungkin ini yang terakhir nih. Kameramen yang marah. Gimana nih dok? Mereka udah ngalami bullying, terus mereka juga udah di konseling atau udah di terapi nih. Terus gimana kita nyatakan bahwa ini udah berhasil nih melalui proses dari bullying ini dokter? Oke. Kalau misalnya dia ke ahli atau ke terapis, itu pasti dari terapis lihat dulu apa sih dampak si bullying ini. Kayak tadi yang dokter Bayu bilang, bisa jadi kecemasan atau bahkan depresi ya, hingga bunuh diri. Biasanya kalau terapi sendiri, psikiater maupun psikologis memiliki alat scale namanya. Jadi alat ukurnya itu kita lihat apakah dia nanti kecemasannya berkurang atau depresinya menurun. Nanti kita lihat kalau memang sudah oke, berarti itulah kita menyatakan sembuh. Tetapi biasanya kalau di orang awam mungkin melihatnya dia sudah mulai bersosialisasi kembali. Jadi tidak mengurung diri atau menarik diri lagi. Sudah bisa bermain bola lagi lah. Betul. Bisa sekolah lagi. Berarti Ya, memang kehidupan sosialnya udah membaik ya dok ya, mungkin itu ya Iya, dok ya. Oke. Terima kasih banyak nih. Mungkin dokter Bayu ada tambahan terakhir dok? Gimana dokter? Untuk teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah. Gimana pesan-pesan untuk Garuda Muda Indonesia? Oke, pesan-pesan Terhadap terakhirnya, Dok. bullying. Oke, Garuda Muda Indonesia, permainan ini yang udah terbaik, ya jangan pernah menyerah ya, karena bullying tidak hanya bullying ya, yang harus kita pahami bahwa ada kritik yang membangun. Anggap saja itu kritik membangun sehingga kedepannya Setuju. menjadi lebih baik lagi. Hidup Garuda Muda Indonesia. Ya, benar sekali. Terima kasih banyak dok atas kesempatannya untuk berbagi sharing informasinya ya dokter ya. Baik. Semoga di kesempatan lainnya bisa kembali Amin. di podcast ini ya dokter Baik, ya. Mbak Vera. Ya. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman di rumah nih dok pengen konsul sama dokter Bayu ataupun dokter Udin terkait dengan nggak harus terhadap bullying tadi ya dok ya. Nah ini bisa di mana nih dok? Mungkin dokter Bayu dulu boleh dok. Kalau saya di Klinik Utama Bina Atma di Medan ya, Jalan Hos Cokro Aminoto. Untuk dokter Saifuddin di mana dok? Kalau saya di Rumah Sakit Haji Medan dan Rumah Sakit Hermina. Nah, silahkan teman-teman yang pengen konsul langsung sama dokter Bayu ataupun dokter Saifuddin ini ada di rumah sakit di sekitaran kota Medan ya dok ya. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan juga untuk dokter Saifuddin dan dokter Bayu, terima kasih atas kesempatannya datang ya dok Terima ya. kasih Mbak Vera. Nanti kalau diundang datang lagi ya dok. Baik. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.